Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Yunisian, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan bahagia dimanapun Yunisian berada. Kali ini saya Nadia Wasta Utami akan berdiskusi dan membahas mengenai sejarah perkembangan public relation atau PR. Sebenarnya dari mana sih PR itu bermula dan kapan sebenarnya PR itu muncul? Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya tidak ada satu jawaban yang pasti. Atau untuk membahas mengenai kapan, di mana, dan bagaimana PR itu dimulai, para ahli juga mengemukakan banyak sekali pendapatnya. Tapi berdasarkan banyak sekali pendapat itu, saya akan kemudian mensitasi atau mengambil sebuah artikel jurnal yang dituliskan oleh Tom Watson. Beliau adalah profesor yang kemudian mengepalai International History of PR Conference. Tom Watson mengatakan bahwa sebenarnya walaupun mungkin tidak tidak saklek begitu ya, tidak pasti kemudian awal munculnya itu PR dari mana dan kapan, tapi beberapa jawaban ini mungkin akan membantu Yunisian sekalian untuk memahami bagaimana sebenarnya PR itu bermula dan berkembang. Yang pertama, public relation like activities atau proto-PR, banyak disebut sebagai proto-PR atau tadi public relation yang seperti aktivitas public relation itu sebenarnya dimulai jauh sekali dari saat ini, yakni di 3000 tahun yang lalu, yang itu dimulai dari daerah Babilonia dan juga Sumeria kuno, yang mungkin sekarang itu letaknya ada di Irak ya, yang pada mulanya banyak sekali pedagang-pedagang di sana yang kemudian menggunakan tulisan-tulisan yang dalam tanda kutip menghasut begitu ya, atau juga tulisan-tulisan yang memanipulasi orang untuk kemudian mempercayai tulisan-tulisan tersebut. Menariknya waktu itu tulisan ini tidak kemudian dituliskan dalam kertas gitu ya, karena mungkin belum ditemukan juga ya ketika itu, tapi dituliskan dalam sebuah dinding batu bata begitu, dan dituliskan dengan lumpur. Jadi 3000 tahun lalu kemudian ini disebut sebagai proto-PR. Yang kedua, banyak yang kemudian juga menjawab ya bahwa term public relation itu mungkin muncul pertama kali di United States, di US, di Amerika. Setidaknya pada tahun pada abad ke-19. Pada waktu itu banyak sekali kemudian yang mengenalnya sebagai istilah publisis ya. Publisis itu dikenal pada era atau tahun 1810 sampai 1891. Ini awal mulanya banyak mungkin Yunisian juga pernah mendengar atau membaca, dimulai dari sebuah sirkus ya. Menarik sekali, dimulai dari sebuah sirkus yang itu dipimpin oleh atau dimiliki oleh pria bernama Phineas Barnum. Phineas Barnum ini memiliki cara-cara yang unik, atau kalau bisa kita sebut sekarang ini ya cukup tidak etis sebenarnya, dalam mempromosikan pertunjukan sirkusnya. Untuk mendapatkan atensi yang luar biasa, untuk mendatangkan orang yang banyak ke sirkusnya, kemudian si Barnum ini menyewa beberapa penonton bayaran gitu ya, yang terlihat supaya seolah-olah orang ini berbondong-bondong untuk datang ke sirkus yang dimiliki oleh Barnum itu. Tidak cukup sampai di situ, Barnum bahkan kemudian menghembuskan isu bahwa salah satu penonton yang datang ke dalam sirkusnya itu adalah seorang mantan perawat George Washington yang umurnya bahkan 100-an tahun lebih. Dengan isu yang dihembuskan seperti itu, kemudian akhirnya ternyata berhasil banyak mendatangkan orang yang penasaran dengan seperti apa sih sebenarnya sirkus Barnum ini. Praktik kebohongan dalam mempublikasikan mengenai perusahaan atau sebuah lembaga ini ternyata masih dilakukan hingga penghujung tahun 1900-an.
Publikasi yang itu-itu saja juga kurang meyakinkan dan kurang dapat dipercaya menjadi satu-satunya cara waktu itu yang dilakukan perusahaan untuk akhirnya menarik perhatian publik. Nah, memang pada awalnya ini juga banyak sekali usaha-usaha begitu ya oleh perusahaan-perusahaan yang tidak hanya bergerak di bidang entertainment seperti Barnum tadi, tapi juga banyak di dalam usaha-usaha yang esensial, misalnya perusahaan otomotif, perusahaan transportasi yang kemudian kurang menganggap publiknya, kurang memanusiakan gitu ya customernya di dalam praktek perusahaannya. Yang penting bagaimana caranya supaya perusahaan mengeruk keuntungan begitu ya, bagaimana caranya untuk mempublikasikan seluas-luasnya agar perusahaan ini menarik perhatian para customernya. Itu yang dilakukan pada awal sekali kemunculan istilah atau bukan istilah ya, kemunculan praktik PR tadi. Sampai kemudian pada 1900-an awal muncullah ada seorang yang bernama Ivy Ledbetter Lee. Mungkin Yunisian jika mencoba googling ya, Ivy Lee ini adalah menjadi seorang founding father dari public relation. Mengapa kemudian Ivy Lee bisa menjadi founding father dari PR? Begini ceritanya. Jadi di tahun 1906, Ivy Lee sebenarnya adalah seorang mantan wartawan begitu ya. Nah, dia kemudian bergabung di sebuah perusahaan batubara, perusahaan tambang yang ketika itu sedang terkena permasalahan karena para karyawannya banyak yang melakukan mogok kerja. Pada saat mogok kerja itu dilakukan, maka kemudian perusahaan batubara ini meng-hire atau merekrut Ivy Lee untuk kemudian menjadi perwakilan mereka dan meminta Ivy Lee untuk bisa mengurai permasalahannya, mencari solusinya. Nah, kemudian Ivy Lee ini menarik sekali yang dilakukan oleh Lee. Ia kemudian membuat sebuah daily newspaper atau daily handout begitu ya, yang itu nanti isinya adalah tulisan-tulisan berkaitan dengan fakta-fakta yang berkaitan dengan pemogokan kerja yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, handout tersebut kemudian disebarkan oleh Lee ke semua media begitu ya yang ada di kota tersebut yang juga tertarik dengan masalah pemogokan kerja tersebut. Pada mulanya pihak media, kemudian wartawan dari media itu melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Lee ini adalah sebagai sebuah manipulasi. Yang ditulis ini pasti tipu-tipu begitu. Yang ditulis ini pasti hanya kemudian dalam rangka untuk memperbaiki citra perusahaannya saja. Atau yang ditulis ini hanya baik-baiknya saja begitu ya, yang dipikir oleh media dan juga wartawan yang mendapatkan handout dari Ivy Lee ini. Nah, melihat respon negatif yang kemudian dikeluarkan oleh media, maka kemudian Ivy Lee mengeluarkan sebuah Declaration of Principle. Ini adalah menjadi tolak atau tonggak sejarah perkembangan PR, di mana Declaration of Principle ini kemudian mengubah praktek public relation yang awalnya bersifat press agentry atau tadi hanya kemudian menghembuskan begitu ya berita-berita yang pokoknya yang penting gitu ya perusahaan yang diuntungkan, menjadi praktek yang true public relation. Yang awalnya publik itu tidak dianggap atau publik itu hanya to be damned gitu ya udahlah nggak usah diperhatikan. Apa publik tuh yang penting mereka mau aja deh datang mau menggunakan produk atau jasa kita. Nah, menjadi public to be informed, publik yang kemudian layak atau harus untuk diberikan informasi yang sebenarnya. Seperti apa sih sebenarnya isi dari Declaration Principle ini? Yunisian bisa membaca secara lengkap di sini. This is not secret press bureau. All our work is done in the open. We aim to supply news. This is not an advertising agency. If you think any of our matter ought properly to go to your business office,
Do not use it. Our matter is accurate. Further details on any subject treated will be supplied promptly, and any editor will be assisted most carefully in verifying directly any statement of fact, dan lain sebagainya. Dari statement yang kemudian disebut sebagai Declaration of Principle ini yang dikeluarkan oleh Ivy Lee memperlihatkan bahwa yang dilakukan oleh Ivy Lee atau handouts tadi ya, yang kita sekarang mungkin sebut sebagai press release yang dikeluarkan oleh Ivy Lee ini adalah sebenarnya sesuatu yang berdasarkan fakta. Kami atau perusahaannya Ivy Lee tadi ya, itu tidak kemudian dalam rangka untuk memanipulasi, memberikan hal yang tipu-tipu tadi. Jadi handout yang dibelikan itu adalah benar-benar berdasarkan fakta, dan juga ini atau handout ini sebenarnya bukan dalam rangka untuk advertising begitu ya, bukan dalam rangka untuk mengiklankan perusahaan, tapi ingin memberikan berita yang sebenarnya. Nah, untuk itulah statement ini gitu ya menjadikan tonggak sejarah bagi perkembangan public relation yang awalnya sebagai atau dikenal hanya sebagai jaket anti peluru bagi perusahaan, atau dikenal sebagai hanya praktek publisis semata. Yang penting kemudian menyebarkan berita bohong pun tidak masalah, yang penting perusahaan diuntungkan, menjadi praktek PR yang sebenarnya, yakni mengutamakan kepentingan dari publiknya. Lalu bagaimana dengan perkembangan atau sejarah public relation yang ada di negara kita, Indonesia? Sebenarnya public relation atau banyak sekali kita dengar dengan istilah humas ya di Indonesia, itu sendiri mulai terasa pada saat persiapan kemerdekaan Indonesia. Seluruh elemen pemerintahan bekerja keras agar siaran proklamasi berjalan dengan lancar. Pemerintahan ketika itu menginginkan agar masyarakat menyadari tentang segala perkembangan yang terjadi sejak pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Nah, lambat laun perkembangan PR di Indonesia bergerak seiring dengan kondisi politik dan negara yang terjadi di Indonesia tentu saja. Maka dari itu perkembangan kehumasan di Indonesia atau perkembangan PR di Indonesia itu sebenarnya sangat berkaitan dengan bidang di mana PR itu berada. Ada di bidang pemerintah, perusahaan, atau juga berkaitan dengan politik. Nah, humas atau PR pemerintah, perusahaan, serta politik memiliki sejarah yang berbeda-beda. Pemerintahan seperti yang saya sebutkan tadi mulai menggunakan fungsi PR meskipun belum menggunakan istilah ya, PR itu sendiri sesaat sebelum proklamasi. Sedangkan di perusahaan atau di profit company begitu ya, humas itu atau PR diperkenalkan oleh perusahaan multinasional yang ketika itu sudah beradaptasi lebih dahulu dengan term dan juga fungsi yang ada di public relation. Nah, istilah humas sebenarnya kalau di bagian atau di bidang perusahaan itu lebih dikenal dengan sebutan konsultan ketika itu. Karena dahulu orang yang berada di ranah ini tidak banyak memiliki background sebagai public relation atau pendidikan waktu itu juga memang belum ada term terkait dengan public relation. Tapi jelas menggunakan fungsi-fungsi PR yang ada di dalamnya. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa perkembangan PR di Indonesia sangat berkaitan dengan kondisi politik yang ada di Indonesia sendiri. Ketika masa Orde Baru misalnya, praktek PR di Indonesia belum bisa dilakukan secara optimal karena sistem pemerintahan yang sangat otoriter ketika itu. Sehingga berdampak pada sistem komunikasi yang hanya kemudian muncul satu arah saja. Nah, untuk itu dalam Orde ini PR umumnya hanya kemudian melakukan hal-hal kecil saja seperti menulis teks pidato, MC, merespon surat, dan hal-hal lain yang hanya bersifat teknis komunikasi saja. Nah, berkembang ke era yang selanjutnya, era reformasi, praktik PR kemudian berangsur berkembang begitu ya.
karena sistem pemerintahan yang telah berubah, kemudian juga mengubah praktik-praktik PR yang ada di Indonesia itu sendiri. Ilmu tentang PR juga mulai berkembang sehingga kemudian akademisi dan juga bahkan badan akreditasi begitu ya, yang akreditasi atau sertifikasi terkait dengan public relation itu mulai muncul. Sekian terkait dengan sejarah perkembangan PR di dunia dan juga di Indonesia. Nah, untuk menyimpulkan berkaitan dengan definisi PR ini, ada satu kesimpulan yang menarik yang kemudian dituliskan oleh PRSA atau Public Relations Society of America, yang itu mendefinisikan bahwa public relation, dari definisi ini, Yunisian, kemudian bisa kita simpulkan juga bahwa sebenarnya public relation atau PR itu memiliki beberapa fungsi. Masih mengutip Cutlip Center and Broom ya, dalam bukunya Effective Communication, terdapat sebenarnya 4 role atau 4 peran dari